Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 11 Maret 2025, renungan kita berjudul Jalan ke atas dan ke bawah. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Waktu saya membaca apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saya langsung teringat akan apa yang disampaikan oleh Grace Tahir, bahwa yang terpenting adalah apakah hidupmu memberi dampak kepada orang lain atau tidak. Itulah yang utama. Betul juga. Sebagian besar kita akan berkata bahwa saat ini kita sedang berjuang untuk naik. Kita sedang berusaha agar bisa menjadi orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang terkenal. Artinya jalan kita sedang menanjak. Pasti terasa berat dan menantang. Kita ingin tiba di satu posisi di mana setiap kawan kita akan mengakui bahwa kita memang hebat. Padahal kita juga tahu kalau semua itu sementara, mudah berubah, atau kita kenal dengan istilah fana. Kita juga tahu kok bahwa tidak ada orang yang bisa benar-benar puas dengan kekayaan dan harta milik maupun ketenaran. Bahkan setelah berada di puncak kejayaan, ada orang yang justru menjadi takut waktu hartanya berkurang. Takut status dan kedudukannya berubah menurun. Kalau bisa jalannya terus naik ke atas, menuju posisi yang lebih tinggi lagi. Tetapi apa sih yang diketahui oleh mereka yang sudah berada di puncak sana? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka pikirkan? Mengapa banyak dari mereka yang sudah ada di puncak justru mengambil jalan menurun dengan cara yang sederhana? Mengisi waktu untuk berbuat kebaikan, berkenalan dengan kehidupan real manusia, menyumbangkan harta untuk kemanusiaan, dan masih banyak yang lain. Mengapa bisa begitu? Hanya mereka yang bisa menjawabnya. Soal hidup yang berdampak bagi orang lain. Sebenarnya siapapun bisa melakukannya dalam posisi yang paling sederhana sekalipun. Kita tidak perlu harus mencapai posisi puncak terlebih dahulu agar bisa berdampak kepada sesama. Namun kita sudah punya pola berpikir bahwa orang tidak akan menghargai kita jika kita bukan siapa-siapa. Lebih enak rasanya kalau kita adalah orang yang mendapat respect sehingga bisa memberi dampak. Iya kan? Tetapi itu adalah pikiran orang yang dipercayakan satu talenta yang kemudian marah pada tuannya. Ia ingin mendapatkan lebih banyak dulu, barulah ia akan berkarya dalam hidupnya. Ternyata pikiran itu salah. Pikiran yang betul adalah dalam keadaan apapun, hidup kita bisa berdampak. Kerjakan saja sesuatu yang bernilai, keluar dari kebiasaanmu, kerjakan sesuatu yang membantu orang lain, membukakan jalan, dan sebagainya. Semua pekerjaan itu dapat berdampak bagi hidup seseorang. Tidak perlu menunggu kita menjadi kaya, hebat, dan terkenal. Mulailah dari sekarang. Mereka yang sudah berada di atas sadar bahwa sebenarnya hidup ini
lebih menyenangkan jika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kata-kata bijak hari ini, berdampak bagi sesama, dapat kita lakukan saat ini. Walaupun kita bukanlah orang yang berlimpahan harta benda. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menutup renungan kita pada hari ini. Bapa, aku ingin hidupku sekarang ini berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Pakailah aku menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus aku mohon. Amin. Puji Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur untuk kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan siaran Renungan Mana Surgawi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.